Selamat malam penonton setia Lapak Berita Indonesia, kali ini kami kembali hadir untuk mengulas kasus Subang. Mengejutkan, inilah fakta kecanggihan pelaku kasus Subang, berikut ulasan lengkap Dr. Hastri dan Roy Suryo. Namun, sebelum lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, mari kita simak videonya. Kasus Subang akan diumumkan oleh pihak kepolisian dan telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun, saat ini masih mengalami kendala karena pelaku sangat profesional dan pintar dalam segala hal mengenai trik-trik supaya lolos dari jeratan hukum. Beberapa fakta yang analisis para pelaku yang diduga menjadi tantangan pihak kepolisian. 1. Lihai dalam forensik. Ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti mengatakan jika dirinya tidak mau membeberkan hasil autopsi kedua terhadap jenazah korban perenggutan nyawa ibu dan anak di Subang. Alasan tersebut ia katakan melalui acara live Forensic Talk dengan tema Kasus Subang yang diselenggarakan Pusat Forensik Terintegrasi Universitas Indonesia. Saya dan juga ahli forensik yang lain tuh hanya berbicara atau menyerahkan hasil ke penyidik atau nanti berbicara di pengadilan. Jadi banyak rekan-rekan yang meminta apa hasil otopsi kedua. Kasus Subang, kita tidak bisa bicara, ujar Hastri. Hastri menegaskan bahwa kewenangan itu ranahnya penyidik, jadi dia tidak mempunyai kewenangan untuk mengungkap pelaku. Saya kan hanya bantuan teknis sebagai dokter forensik. Forensik itu berbicara jika ada manusia meninggal tidak wajar. Apakah dia korban pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau meninggal karena tidak wajar lainnya, jelas Dr. Hastri. Baru-baru ini diketahui bahwa muncul beberapa fakta baru tentang kasus Subang, di antaranya adalah tentang sosok pelaku yang berhati-hati, jenazah korban yang dimandikan, saksi yang berubah-ubah, dan lain-lain. Dr. Sumi Hastri mengungkapkan jenazah korban Tuti dan Amalia sudah tak ditemukan sidik jari. Pernyataan ini ia ungkapkan dalam kanal YouTube milik Denny Darko yang tayang tanggal 23 November tahun 2021. Dia juga mengatakan jika kondisi kedua jenazah ditemukan dalam bagasi mobil dalam keadaan sudah bersih. Menurut Hastri, sidik jari dalam tubuh manusia bisa hilang jika dibersihkan dengan sabun. Dan diduga pelaku kasus Subang adalah orang yang memang ahli atau mengetahui forensik. Dr. Hastri juga menegaskan dengan jelas jika maksud pelaku untuk menghilangkan jejak. Sehingga Dr. Hastri berkesimpulan jika pelaku dalam kasus Subang ini memiliki ilmu pengetahuan luar biasa dan sangat paham dunia forensik. Sekarang tim Inafis Mabes Polri dan Polres Subang masih bisa mendeteksi sidik jari pelaku perenggutan nyawa ibu dan anak di Subang di tembok yang kering, pintu masuk, pintu keluar, dan di mobil. Bisa ditemukan, mungkin waktu membersihkan cepat-cepat. Kemarin saya dapat sidik jari di sekitar mobil, di rumah juga, ujar Dr. Hastri. Oke, sekian berita dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.